Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketut Abimanyu dari Universitas Tangga Buana Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video proposal kami tentang pengembangan inovasi penanganan tanggap darurat untuk efisiensi tata kelola gedung berbasis SMK 3 atau Sistem Manajemen K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini mitra studi kami adalah Hyoto dan judul dari reka cipta kami adalah Aman. Jadi perumusan masalah yang akan kami bahas di sini adalah respon terhadap kebakaran yang dilakukan oleh penghuni, sarpras, sarana prasarana, kendali, serta insentif. Pemeliharaan fasilitas untuk mencegah bahaya kebakaran. Pengukuran dapat dilakukan oleh sensor pada saat terjadi bahaya kebakaran agar dapat cepat ditanggapi dan tepat. Lalu identifikasi dari data sensor mempermudah penanganan bahaya kebakaran. Nah, urgensi dari reka cipta atau inovasi ini adalah antara lain perlunya pengembangan inovasi yang lebih terarah dan spesifik. Jadi mungkin sudah banyak sekali ya sistem kebakaran umum yang sudah digunakan juga. Namun kita coba mengembangkan agar lebih terarah lagi dan spesifik. Platform Aman sendiri kita menggunakan adaptasi HSE, Health and Safety Environment, yang sebenarnya sudah diatur juga oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Peraturan Nomor 26 PRTM tahun 2008 tentang penanganan bahaya kebakaran. Sehingga target kita akan membuat prototipe fundamental resetting. Jadi misalkan sudah ada sistem existing yang digunakan, kita akan mencoba untuk mengupgrade-nya. Jadi pengembangan seperti dijelaskan di awal agar lebih user friendly, terutama di sajian visual. Nah, di sini pun kita menggunakan konsep CPS, Cyber Physical System. Jadi kita menggunakan rangkaian-rangkaian sensor yang nanti akan dikontrol untuk memantau kondisi-kondisi fisik yang ada. Begitu. Lalu inovasi ini sebetulnya kelanjutan dari hasil kerjasama riset antara Fakultas Teknik, USB atau Universitas Tangga Buana, dan ITG, Institut Teknologi Garut, terkait inovasi dan penelitian. Adapun output yang kita targetkan adalah hak cipta bersama antara USB dan ITG untuk sistem berbasis mobile dan website serta Internet of Things. Nah, di sisi kerjasama riset ini kami akan mengerjakan sisi instrumen dan sisi pengolahan data. Dan mitra studi kami yaitu Hyoto akan membantu atau akan lebih berkonsentrasi di sisi sistem operasi. Jadi seperti kami jelaskan akan ada CPS atau Cyber Physical System yang kita gunakan sebagai skema utama. Di sisi fisikal pasti ada integrasi antara sistem elektro dan mechanical. Lalu Advanced Instrumentation Information, jadi memang kita harus menggunakan standar-standar industri untuk sisi peralatan sehingga kita bisa jamin keberlanjutannya atau sustainabilitasnya. Lalu teknologi komunikasinya kita akan menggunakan Internet of Things yang paling utama, lalu bisa mengarah ke big data, ke pengolahan sinyal digital dan kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini akan ditarget 10 bulan menggunakan konsep CPS dengan instrumentasi IoT yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi kita tidak mulai dari nol, ada beberapa sistem yang sudah dibuat sebelumnya, baik itu di sisi kampus atau di sisi Dudi atau Hyoto. Nah, produk kami berupa sensor untuk alat ukur kondisi gedung dan APAR, serta aplikasi emergency button. Lalu pengembangan data center untuk pemeliharaan fasilitas gedung dan penyedia layanan K3. Ini karena kita menggunakan sistem CPS, jadi perlu data center karena pasti memantau banyak sensor.
Lalu hasil dari reka cipta dapat mempercepat reaksi penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi kita menargetkan fast response system untuk firefighting. Adapun manfaat dari produk kami ke depan adalah efisiensi energi dan respon tanggap darurat penanggulangan bahaya kebakaran pada gedung. Jadi kita berusaha untuk mempercepat respon yang memang akan dihasilkan dari prototipe ini, meningkatkan kualitas hidup penghuni gedung terkait keamanan dan kenyamanan, realisasi transformasi digital dalam K3. Dalam hal ini kolaborasi persiapan keunggulan daya dan pemanfaatan teknologi yang mudah diaplikasikan berbasis industri 4.0. Adapun manfaat untuk perguruan tinggi yaitu pencapaian IKU 5, yaitu hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat. Nah, dampak-dampak yang akan atau kami harapkan ada yaitu pemantauan kondisi gedung secara real time. Jadi kita bisa memantau kondisi gedung secara real time karena biasanya di sistem existing itu harus ada operator yang rutin memantau. Jadi bagaimana sekarang kita bisa mempermudah pemantauan kondisi gedungnya. Lalu prediksi pemeliharaan yang tepat. Jadi kita pun ingin mempermudah waktu pemeliharaan dan ketepatannya. Lalu perencanaan perawatan lebih efektif. Dan potensi lanjutan akhir adalah pengembangan manfaat agar dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.